Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Karena kemunculan Ye Chen yang tiba-tiba, dan tekanan dari dunia kekacauan, langit hancur di tempat. Klik. Di tempat, penglihatan tentang tubuh Tao Raja Xuanzang dihancurkan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, tubuh Tao Raja Xuanzang hanyalah Tao, bukan tubuh asli. Meskipun meminjam kekuatan tempur Raja Xuanzang, itu adalah kekuatan eksternal. Jika Raja Xuanzang datang sendiri, Ye Chen mungkin kewalahan, tetapi itu hanya tubuh Tao, Ye Chen tidak takut. Tubuh Tao Raja Xuanzang muntah darah. Sebagai seorang asasin, dia pandai serangan diam-diam, bukan konfrontasi pertarungan jarak dekat. Apalagi yang harus diandalkan. Ye Chen datang selangkah demi selangkah, dan lengan yang dipotong juga mengembun. Tubuh Tao Raja Xuanzang membakar energi, mengumpulkan pedang, memotong langit dan menghancurkan bumi, dan membagi kekuatan hukum Ye Chen. Segel naga. Ye Chen menutup segel dengan satu tangan, dan sangkar muncul, menjebak tubuh Tao Raja Xuanzang di dalamnya. Buka. Tubuh Tao Raja Xuanzang mengayunkan pedangnya lagi, membuka sangkar yang, dan meledak. Dua serangan guntur yang dekat dengan jiwa Ye Chen. Ye Chen menghela nafas ringan, dengan menembak berturut-turut, menghancurkan serangan guntur itu. Tanpa petir ilahi, aku akan memotongmu Ye Chen. Suara tubuh Tao Raja Xuanzang kesepian dan dingin, dan seluruh tubuh dihantui oleh guntur hitam, yang membuat dunia bergejolak. Ye Chen berkata, kau masih terlalu lemah untukku. Ye Chen melangkah dengan serangan tangan besar. Tubuh Tao Raja Xuanzang memotong dengan pedang ke langit, membelah tangan besar yang menutupi langit. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menanggapi dengan serangan paling kuat. Boom, boom, perang dimulai, meskipun itu hanya tubuh Tao, itu benar-benar seperti Raja Xuanzang. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen sombong dan kuat. Seluruh tubuhnya penuh dengan surai emas. Tubuh suci itu seperti pengecoran emas. Itu brilian dan mempesona. Seperti biasa, Dewa Perang memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menutupi gurun. Sungguh pertempuran yang mengejutkan. Penonton kuartet, mata mereka bersinar, dan mata mereka tidak berkedip. Pertempuran hari ini akan menjadi sejarah bagi generasi muda. Boom! Ye Chen dan tubuh Tao Raja Xuanzang terkejut dalam satu pukulan, dan mereka jatuh ke dalam kehampaan. Tubuh Tao Raja Xuanzang menghilang seketika. Mata Ye Chen berbinar sebelum melihat di lengannya, tidak tahu kapan tanda ruang dan waktu muncul. Ya, melihat pemandangan ini, cahaya para dewa mekar di mata para penonton, hanya untuk mengetahui tujuan konfrontasi antara tubuh Tao Raja Xuanzang dan Ye Chen, ini untuk diam-diam menanamkan tanda ruang dan waktu pada Ye Chen. Namun, adegan di mana kepala Ye Chen dipenggal tidak muncul, Ye Chen menghilang. Ye Chen muncul seketika, dan sebuah pukulan kokoh dan menghantam keturunan tubuh Tao Raja Xuanzang, terlalu kuat, dan setengah dari tubuh Raja Xuanzang terluka. Sebelumnya, Ye Chen memindahkan jalan surgawi, langsung memasuki lubang hitam di luar angkasa, dan kemudian langsung muncul. Ini menyelesaikan serangan mendadak yang sempurna. Boom! Tubuh Tao Raja Xuanzang berdiri, wajahnya suram, dan dia tidak bisa memikirkan serangan sempurna yang dia rencanakan, tetapi malah terkena serangan Ye Chen. Belum berakhir. Tubuh Tao Raja Xuanzang menghilang seketika dan muncul kembali. Itu sudah 100 kaki jauhnya. Di sisi lain,
Ye Chen sudah bergegas seperti hantu. Melihat ini, tubuh Tao Raja Xuanzang tiba-tiba berbalik dan ingin bergegas keluar dari Ye Chen sejauh 300 kaki. Begitu dia pergi, dia mendengar suara yang agung dan dingin, kekuatan penahan yang kuat memenjarakannya, dan tubuhnya mandek. Untuk sesaat, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Tubuh Tao Raja Xuanzang menjadi gila, membakar kekuatan kultivasi, dan berkumpul menjadi pedang ilahi yang tak terlihat, memutuskan ikatan, dan bergerak tiba-tiba. Amaterasu. Suara dingin Ye Chen terdengar. Di tempat, nyala api hitam menyala di bahu tubuh Tao Raja Xuanzang. Ya, tubuh Tao Raja Xuanzang segera melambaikan pedang, dan satu pedang memotong bahunya, dan langsung mundur melampaui 300 kaki. Di kerumunan, kakek naga tersenyum lagi. Apa yang kakek naga lihat dengan paling jujur, kedua jenis kekuatan supernatural ini menyentuh alam ruang dan waktu, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan magis yang tak terkalahkan di dunia ini, dan tidak ada orang yang tak terkalahkan. Mungkin hanya dengan mencapai alam Kaisar Agung kita dapat benar-benar mengabaikan langit dan bumi ini, yang merupakan penguasa sejati langit dan bumi. Boom, boom. Ketika kakek naga menghela nafas, di atas langit, Ye Chen dan tubuh Tao Raja Xuanzang mengguncang bumi. Dapat dilihat bahwa tubuh Tao Raja Xuanzang benar-benar ditekan, wujudnya malu, dan pengetahuannya luar biasa, tetapi kekuatan pemulihannya jauh dari sempurna. Lengan yang terputus belum sepenuhnya mengembun. Ye Chen yang sombong, bagaimanapun, menjadi semakin berani dan menyerang semakin ganas. Setiap tanda waktu dan waktu yang dicetak oleh tubuh Tao Raja Xuanzang akan secara sadar dihapus oleh Han Ye Chen untuk pertama kalinya. Dan Ye Chen tidak menggunakan amaterasu lagi, konsumsi semacam itu terlalu banyak. Tubuh Tao Raja Xuanzang hanyalah seorang Tao dari Raja Xuanzang. Meskipun kekuatan meminjam kekuatan tempur, itu masih hanya kekuatan eksternal. Tanpa bantuan petir ilahi, Ye Chen tidak lemah dalam kecepatannya, lebih kuat darinya, lebih kuat dari ketahanannya, dan lebih kuat dari kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Pertempuran ini sekarang telah diketahui siapa yang akan menang. Penonton mulai mencemooh lagi. Ye Chen hampir terbunuh beberapa kali sebelumnya. Semua orang mengira Ye Chen akan kalah, tetapi Ye Chen berjuang untuk membuat perubahan haluan yang indah. Melihat tubuh Tao Raja Xuanzang, terlalu banyak orang yang menghela nafas. Tubuh Tao Raja Xuanzang akan segera kalah. Begitu dia kalah, generasi-generasi muda, Ye Chen adalah raja yang sebenarnya, Jining Suang pemilik tubuh roh misterius dikalahkan, Hu Zun tubuh mendung dikalahkan, dua inang jiwa naga dikalahkan. Siapa yang bisa melawan Ye Chen? Selalu siap membunuhnya. Di langit suara Yan Luo yang haus darah telah melayang ke telinga banyak orang. Sebelumnya, dia mengira tubuh Tao Raja Xuanzang bisa membunuh Ye Chen, tapi akhirnya tidak terjadi. Alih-alih tidak membunuh Ye Chen, menurut situasi ini, tubuh Tao Raja Xuanzang akan kalah. Kemudian, tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Chen. Tak perlu dikatakan, Raja Darah, Raja Pemakan Jiwa, Raja Monster, Raja Penyihir, dan Raja Dunia Bawah semuanya siap untuk membunuh Ye Chen setiap saat. Seperti para raja, putra-putri kaisar juga selalu siap berperang menahan para raja. Konfrontasi antara para raja dan putra-putri kaisar telah membuat terlalu banyak kultivator yang lebih tua sadar, dan orang-orang bijak telah mundur. Hari ini,
kota Dongling Guyuan akan memiliki huru-hara yang terkenal di dunia. Dalam sorotan, tubuh Tao Raja Xuanzang berteriak histeris. Hari ini, kekuatan bertarung yang dipinjamkan kepadanya oleh Raja Xuanzang dihancurkan oleh Ye Chen. Tanpa bantuan kekuatan tempur Raja Xuanzang, jarak antara dia dan Ye Chen begitu besar, dan dia telah kehilangan modal untuk bersaing dengan Ye Chen. Bahkan jika dia sekarang menggunakan petir ilahi, dia tidak bisa membunuh Ye Chen. Ini adalah kekuatan tempur. Benar-benar ditekan. Satu pedang adalah satu. Ye Chen mengucapkan kesembronoan, mengubah pedang menjadi pedang, dan pedang digabungkan, kekuatannya menghancurkan. Darah berceceran, dan tubuh Tao Raja Xuanzang yang rusak ditembus oleh pedang. Aku tidak percaya. Tubuh Tao Raja Xuanzang penuh dengan mata yang galak, kekuatan kultivasi dan kekuatan Tao terjalin menjadi pedang yang tiada taranya, dan kekuatan pembunuh yang melintasi langit dan bumi menyatu ke dalamnya dan memotong langit dan bumi. Ye Chen datang dengan pedang, dan itu juga kekuatan Taoisme dan Xiu Wei untuk mengelilingi pedang Cixiao. Satu pedang menyapu langit dan memotong pedang yang tiada taranya, menghancurkan tubuh Tao Raja Xuanzang. Lawan aku! Tubuh Tao Raja Xuanzang berteriak, dan melesat ke langit, tapi itu adalah pedang pembunuh es, yang membentuk susunan pedang ke Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Bang! Serangan pedang bertabrakan. Suara tabrakan itu tajam dan keras, dan percikan api dari tabrakan itu sangat indah. Tubuh Tao Raja Xuanzang masih jatuh, dan tubuhnya terus-menerus ditusuk dan jatuh ke langit. Klik. Saat dia jatuh, topeng di wajahnya hancur, dan wajahnya terlihat di mata semua orang. Ini. Melihat wajah tubuh Tao Raja Xuanzang, semua orang, termasuk raja-raja dari semua generasi, keturunan kaisar, kakek naga, dan Ye Chen, tercengang. Tubuh Tao Raja Xuanzang jatuh dan menghancurkan lubang besar di tanah. Tentu saja, antara langit dan bumi, ada keheningan yang mematikan. Semua orang menatap wajahnya. Di tempat kejadian, hanya satu orang yang tampak setenang biasanya, dan itu adalah Qian Yue, putri Kaisar Bulan. Sepanjang Chu, dari zaman Kaisar Chu hingga hari ini, dia hanya melihat Xuanzang, dan dia adalah satu-satunya, bahkan mantan Kaisar Chu, Yue, Kaisar Chu dan Raja Chu. Tidak pernah mengetahuinya. Tubuh Tao Raja Xuanzang tidak hanya tubuh Xuanzang, tetapi juga secara alami terlihat sama dengan Raja Xuanzang. Untuk ini, dia sudah tahu ketika dia tahu bahwa tubuh Tao Raja Xuanzang adalah Raja Xuanzang. Raja Xuanzang yang terkenal di dunia terlihat seperti ini. Raja Iblis Yu Yujiang bereaksi lebih dulu, melirik tubuh Tao, sepasang mata ajaib, dan menatap Ye Chen. Bukan hanya dia, tetapi juga Raja Monster dan Raja Darah lainnya. Bahkan Yan Luo juga memutar lehernya dengan kaku, dan semua menatap Ye Chen tanpa kecuali. Mereka terlihat sedikit aneh. Raja Xuanzang adalah musuh mereka yang diakui. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah bertarung, tetapi untuk pertama kalinya mereka melihat penampilan sebenarnya dari Raja Xuanzang. Sungguh mengejutkan melihat Tao-nya sekarang, dan dia tampak persis seperti Ye Chen. Ini, bagaimana situasinya? Para penonton yang bereaksi dari kesendirian, ekspresi mereka lebih indah daripada para raja. Kakek naga menggosok alisnya, dan ekspresinya tidak aneh. Hal yang paling aneh untuk melihat pemandangan itu adalah Ye Chen. Jika topeng di wajah tubuh Tao Raja Xuanzang tidak rusak, dia tidak akan tahu hal-hal seperti itu. Wajah yang identik tampak sangat aneh.
Dalam sorotan, tubuh Raja Xuanzang berubah menjadi abu terbang. Saat dia berubah menjadi abu terbang, mata penonton kuartet tertuju pada Ye Chen dengan sangat konsisten. Langit dan bumi, sedikit tidak normal, bahkan para kultivator yang lebih tua yang telah pergi sebelumnya kembali, dan menatap Ye Chen dengan tatapan sedih. Ye Chen berdiri di langit penuh keheranan, menatap seluruh tubuh secara tidak wajar. Hong Chen terlihat persis seperti Ye Chen, dan Raja Xuanzang terlihat persis seperti Ye Chen juga. Bagaimana wajahnya diperlakukan demikian? Hati-hati! Keheningan antara langit dan bumi akhirnya dipecahkan oleh suara kakek naga. Bangun sejenak, Ye Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba mendongak, menatap langit. Tidak hanya dia, tanpa sadar para penonton kuartet juga mengangkat kepala. Di mata mereka, mereka melihat awan kekacauan yang menutupi langit, membuat langit dan langit menjadi gelap. Dalam kekacauan ketiadaan, sebuah tangan besar ditemukan, ditutupi dengan rune gelap, dengan kekuatan kepunahan. Begitu muncul, langit berlipat ganda, dan bumi pecah, tekanan mengguncang dunia. Jadi, apa itu? Orang-orang di bawah langit tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka dikejutkan oleh dunia, kaki mereka gemetar, dan wajah mereka pucat. Apakah ini kekuatan magis kultivator dunia lain? Satu sisi langit, Yan Luo dan Raja Pemakan Jiwa yang haus darah saling melirik, dan mereka melihat keheranan di mata mereka. Ketika semua orang terkejut, sebuah suara keras terdengar di seluruh dunia, seperti langit mengutuk, agung dan dingin, dengan kekuatan guntur, memekakkan telinga. Setelah mendengar kalimat ini, semua talenta mengerti bahwa tangan besar turun dari langit diarahkan pada Ye Chen. Ye Chen berdiri ke langit, menatap dingin ke tangan besar yang turun. Ye Chen memiliki mata roda abadi, tetapi itu dapat mematahkan semua delusi dunia. Ye Chen sudah menyatakan melawan langit, dan Ye Chen dikutuk oleh langit sepanjang waktu. Ye Chen mencibir, lelucon. Kau hanyalah manusia bukan dewa. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen telah bangkit, 9 tinju bersatu, dan satu pukulan mengenai tangan besar yang turun dari langit. Tentu saja, pukulan puncaknya gagal mengguncang tangan besar itu sedikit pun, Ye Chen juga tidak menghentikan tangan besar itu jatuh. Tebasan 8 malapetaka. Ye Chen tiba-tiba membanting pedang naga, dan memotong pedang kelas dunia. Suara tabrakan logam itu tajam, serangan puncak Ye Chen benar-benar dikalahkan, dan bahkan terguncang oleh langit. Amaterasu. Ye Chen membeku dingin, dan mata kiri roda abadi tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, tangan besar yang turun dari langit menyalakan api hitam. Namun, yang membuat terkejut adalah api hitam Amaterasu kemudian padam. Kekuatan magis yang sangat kuat. Mata kakek naga menyipit sejenak, melihat sekeliling ke langit, berharap menemukan sesuatu. Tubuh suci kuno, dewa akan menghukummu. Dalam ketiadaan, masih suara agung dan dingin ini. Ye Chen mencibir, kau hanya manusia rendahan bukan dewa. Dan telapak tangan yang diraih ada pusaran kacau yang menunjukkan kekuatan menelan yang kuat. Tampaknya menelan semua makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tampaknya tidak memiliki perlawanan di depannya. Segera, jeritan teror membentuk gelombang, dan banyak kultivator yang masih shock telah tersedot ke dalam pusaran, tubuh mereka ditelan, dan seluruh orang telah berubah menjadi abu terbang. Lari. Melihat ini, para penonton melarikan diri dan melarikan diri. Tangan besar itu terlalu aneh, dan kekacauan yang berputar di tengah tangan besar itu terlalu menakutkan.
Ye Chen mendengus dingin dan tidak mundur, menyerang dengan dunia kekacauan dan tangan besar dan pusaran itu. Ye Chen seolah-olah bunuh diri masuk pada pusaran tangan besar. Melihat adegan ini, Yan Luo dan Raja Pemakan Jiwa yang haus darah, serta Raja Monster dan Raja Darah, wajah mereka menjadi malu. Mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen juga tertawa seperti setan. Boom! Tentu saja, ketika mereka tertawa keras, ada raungan yang mengerikan di tangan besar itu. Boom! 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 Selanjutnya, suara seperti itu tidak ada habisnya. Meskipun tangan besar itu menelan Ye Chen, ada raungan konstan. Semua orang mendongak dan menonton. Meskipun Ye Chen telah bunuh diri, jelas bahwa Ye Chen masih hidup. Pada saat ini, Ye Chen berada di tengah-tengah pusaran tangan yang besar. Melihat posturnya, seluruh gerakannya tidak kecil. Ye Chen gemetar seperti guntur, membuatnya bergetar. Meninju, dan meledakkan lubang besar di tangan besar. Sungguh kokoh. Melihat adegan ini, kakek naga menghela nafas. Itu adalah raungan menakutkan lainnya, tangan besar itu pecah. Kesibukan Ye Chen belum selesai, dan memegang tangan besar yang bengkok dan aneh yang telah dia pukul dengan keras. Darah emas membumbung tinggi, seolah-olah api menyala. Dua tangan besar emas digerakkan, dan tangan besar yang ditarik ke bawah sehingga seluruh langit virtual retak. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang yang melarikan diri jauh menghela nafas, betapa kokohnya ini. Di tempat lain, pada saat ini di mana di pegunungan yang dalam, kultivator dunia lain memuntahkan darah. Ya, ternyata serangan tangan besar pada Ye Chen dilakukan oleh kultivator dunia lain. Bentuknya agak aneh, awalnya sepasang mata kacau, salah satunya berubah menjadi lubang hitam, tampaknya terkena serangan balik oleh Ye Chen, dan mata itu membayar harga yang sangat menyakitkan. Ye Chen, aku benar-benar membencimu. Jubah ungu itu sama ganasnya dengan setan. Sesaat, kultivator dunia lain mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat ke satu sisi. Di sana, dikelilingi oleh lingkaran ungu, terkondensasi menjadi bayangan yang mulia, dia seperti ratu dunia, dia sangat cantik, dan dia seperti dewi yang hidup di dunia. Tubuhnya terkadang ilusi, dan terkadang menatap, sejauh mimpi, di luar pandangan. Dia, lihat lebih dekat, bukankah boneka Zixuan? Oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah sisa jiwa dari permaisuri Donghua. Benar-benar. Pria kultivator dunia lain mengertakkan gigi dan bangkit dengan tajam untuk keluar dari gunung. Boom! Dia baru saja keluar dari gunung, dan gunung-gunung itu diratakan oleh Zixuan. Di depan kultivator dunia lain, ada seseorang yang ternyata menghalangi jalannya, mengenakan topeng gelap, memegang pedang pembunuh merah, ekspresinya sangat bodoh, matanya sedikit cekung. Dia, lihat lebih dekat, itu adalah Hong Chen. Lebih dekat, itu adalah Hong Chen. Lebih